Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita memulai acara Manarema pada pagi hari ini, kita buka di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang senantiasa menyertai dan menolong kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami boleh kembali dengan bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini Tuhan, kami mohon bekal kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, marilah bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau sendiri yang berbicara di dalam sepanjang kehidupan kami, agar kami boleh tetap hidup di dalam pertolongan dan penyertaan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, di luar Tuhan kami tak mampu berbuat apa-apa. Sertai dan tolong kami Bapa. Ajarkan kami Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh membawa hidup ini lebih hari lebih dekat kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini dengan judul Hidup yang Berbahagia. Hidup yang berbahagia tentunya merupakan dambaan bagi setiap orang. Semua orang menginginkan hidup yang penuh dengan kebahagiaan, hidup dalam kondisi tubuh yang sehat, hidup dalam keadaan sosial ekonomi yang cukup, hidup memiliki keluarga yang berbahagia, memiliki keluarga yang memberikan sukacita dan ada sukacita di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita tidak hidup di dalam lingkungan orang-orang pencemooh, di dalam lingkungan orang-orang yang tidak benar, di dalam lingkungan orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi firman Tuhan menuliskan, berbahagialah orang yang merenung kesukaannya ialah firman Tuhan. Dan di sini dikatakan merenungkan firman itu siang dan malam. Berarti firman itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Firman itu tetap menyertai di sepanjang aktivitas kita, dimanapun kita pergi, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melakukan aktivitas kita. Firman itu selalu ada di dalam hati dan pikiran kita, menyertai, menolong, dan membimbing kita. Dan di sini dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kehidupan orang yang selalu dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, di sini dikatakan hidupnya seperti pohon, yaitu tanaman yang tertanam atau ditanam di tepi aliran air. Berarti tidak pernah kekurangan air. Karena jikalau hidup itu kekurangan air, maka hidup itu akan lemah. Di sini dikatakan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian.
Di sini kita bisa melihat, jikalau kita hidup di dalam penyertaan Tuhan, kita berjalan menurut bimbingan dan penyertaan Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan kita ini seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, ya, yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Inilah yang diinginkan, yang menjadi harapan di dalam kehidupan setiap manusia. Memiliki hidup yang cukup, hidup yang penuh kebahagiaan, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, tidak pernah mengalami kesusahan. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak luput dari segala masalah di dalam hidup ini. Apapun yang sudah kita tata dengan baik, namun seringkali yang jahat, yang tidak baik itu selalu datang, ingin melemahkan kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Namun jikalau kita bisa menempatkan hidup kita selalu dekat kepada Tuhan, maka di situ sumber air kehidupan itu selalu mengalir di dalam kehidupan kita, dan hidup kita selalu mengalami satu penyegaran. Tidak layu daunnya, selalu hijau, berbuah pada musimnya. Apa saja yang dikerjakan berhasil karena karya Tuhan yang menopang di dalam kehidupan kita. Berhasil karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam hidup kita ini, hidup yang penuh dengan kelemahan, kita harus benar-benar bisa menempatkan diri kita dengan sepenuhnya pada tempat yang tepat, yaitu di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita harus melakukan pekerjaan kita sepanjang hari? Bagaimana kita harus melakukan aktivitas kita sepanjang hari? Apakah kita harus bekerja? Ya, asal kita bekerja, asal kita melakukan. Tidak. Tuhan minta kita dengan sungguh-sungguh melakukan semua aktivitas kita. Mari kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, di sini dituliskan oleh Rasul Paulus, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Di sini kita harus tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menempatkan diri kita. Firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di sini mengatakan, kamu adalah seorang hamba, kita adalah seorang hamba, dan Kristus adalah Tuhan kita. Kristus ada sebagai gembala kita yang senantiasa menyertai, membimbing, dan menuntun kita pada jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menuliskan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Berarti apa? Kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Cara kita bekerja itu merupakan satu ukuran iman kita kepada Tuhan. Adakah kita memiliki iman yang sungguh, iman yang sempurna? Jikalau kita memiliki iman yang sempurna, tentunya kita akan melakukan segala aktivitas kita. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan, itu sepertinya ya kita melakukan untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu.
bukan seperti untuk manusia asal-asalan. Seringkali kita melakukan sesuatu untuk manusia, ya asal terpenuhi permintaannya kita sudah senang, pimpinan sudah senang, sekalipun tidak dengan sungguh hati. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan kamu tahu, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, semuanya tidak sia-sia. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya bagi kita. Di sini tuliskan, sudah ditentukan bagimu upahnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian sempurna penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Asal kita, firman Tuhan menuliskan, berbuat, melakukan segala sesuatu, terutama di dalam pelayanan kita, dengan segenap hati untuk Tuhan. Ini adalah ukuran iman kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau iman kita itu dewasa, iman kita itu menuju satu titik kesempurnaan, tentunya kita melakukan segala sesuatu teristimewa di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan menjanjikan, kamu akan menerima bagian yang sudah ditentukan bagimu sebagai upah. Firman, bukankah Rasul Paulus juga menuliskan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dia memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan sudah backup segala sesuatu atas segala kelemahan kita. Dan firman Tuhan juga menuliskan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal tahun 2023 ini yang sudah berjalan lebih kurang 17 hari ini, kita mau bangkit dari segala kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Kita bangkit karena terang Allah sudah turun di dalam kehidupan kita. Kita mau sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Karena berkat, karena segala sesuatu yang firman Tuhan katakan, Tuhan sudah menentukan upahnya bagimu. Inilah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang demikian singkat. Namun kita semua tahu bagaimana cinta Tuhan itu kepada kita. Dia selalu mengingatkan kepada kita agar kita boleh selalu membawa hidup kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, agar kita boleh menikmati hidup yang berbahagia sementara di dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami, agar kami boleh Tuhan menikmati satu hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami tetap setia membawa hidup kami lebih hari lebih dekat kepadamu, melakukan kebenaran firman-Mu, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kami seperti kami melakukan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam setiap kehidupan kami, agar boleh kami kerjakan, kami lakukan di sepanjang aktivitas kami, mulai pagi ini hingga sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.